Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dengan apa yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa setiap perkataan kita itu memiliki kuasa? Dengan perkataan kita dapat membangun atau merobohkan. Dengan perkataan kita dapat menghibur atau menyakiti. Dengan perkataan kita dapat melemahkan atau menguatkan orang. Menghidupkan atau mematikan orang. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 memberikan kita catatan bahwa ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 memberikan kita catatan bahwa ada orang perkataannya itu seperti tikaman pedang. Perkataannya itu dapat melukai hati banyak orang. Ada, bahkan banyak Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang-orang yang perkataannya itu seperti tikaman pedang. Dapat melukai orang, dapat menyakiti hati orang. Tidak menghidupkan tetapi justru mematikan. Oleh sebab itu, dari mana asalnya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita? Setiap perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Saya memberikan tema renungan kita hari ini yaitu dari hati sampai ke hati. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu baik maupun jahat, semuanya itu berasal dari hati. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Meluap dari hati. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang keluar melalui mulut atau perkataan. Dan bagaimana bentuk perkataan itu, demikianlah isi hati orang itu. Kalau kita mendengar ada orang yang suka sekali perkataannya itu adalah perkataan yang menyakitkan hati orang. Kalau kita mendengar ada orang yang perkataannya itu suka meremehkan orang, suka menjelek-jelekan orang, demikianlah hatinya. Kalau perkataannya jahat, hatinya juga jahat. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Setiap perkataan yang keluar dari mulut setiap orang itu berasal dari hati. Bagaimana bentuk dari perkataan itu, demikianlah hatinya. Kalau kita mendengar perkataan yang baik, perkataan yang membangun, itu juga berasal dari hati yang baik. Perkataan yang jahat keluar dari hati yang jahat. Oleh sebab itu di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45 memberikan kita suatu gambaran tentang perkataan dan hati. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45 demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi saya bacakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Apa yang keluar setiap perkataan dari mulut orang-orang, demikianlah hatinya. Tidak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik.
Tidak ada pohon yang tidak baik kemudian mengeluarkan buah yang baik. Setiap perkataan yang baik itu berasal dari hati yang baik. Perkataan yang jahat adalah berasal dari hati yang jahat. Ayat selanjutnya, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat yang ke-45 sangat memberikan kita penjelasan yang luar biasa bahwa orang yang hatinya jahat itu mengeluarkan barang yang jahat juga, perkataan yang jahat juga. Tetapi orang yang memiliki hati yang baik itu akan memperkatakan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik juga. Hati yang dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, kepahitan akan menghasilkan kata-kata yang dapat menimbulkan kemarahan dan kebencian pula. Hati orang-orang yang dipenuhi dengan kejahatan, kemarahan, kebencian, kepahitan, dari hati itulah akan mengeluarkan perkataan yang juga dapat hati orang yang mendengarnya itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian, kepahitan juga. Seperti tema firman Tuhan hari ini, apa yang dari hati itu akan sampai kepada hati. Hatinya tidak baik, maka perkataan itu juga akan sampai kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, penuh damai sejahtera, akan menghasilkan kata-kata yang penuh kasih juga, menimbulkan pengharapan di dalam hati seseorang, menimbulkan sukacita di hati orang yang mendengarnya. Apa yang dari hati sampai kepada hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar, kita mengetahui bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, dari dalam. Kalau hati kita jahat, maka perkataan-perkataan kita juga jahat. Kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, kepahitan, amarah, itu pun yang akan keluar dari mulut kita. Perkataan yang menyakiti hati orang, perkataan yang meremehkan orang, yang melemahkan orang, bahkan dapat membunuh harapan-harapan orang. Tetapi kalau kita memiliki hati yang baik, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, maka perkataan kita juga sama seperti apa yang ada di dalam hati kita. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menimbulkan sukacita, damai sejahtera. Bahkan orang-orang yang dalam keputusasaan, mereka dapat dibangkitkan kembali, mereka dapat berharap kembali kepada Tuhan karena perkataan-perkataan kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, tentu ayat firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Hari ini firman Tuhan ini datang kepada setiap kehidupan kita lagi. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa semuanya itu berasal dari hati. Perkataan yang baik maupun yang tidak baik, perkataan yang buruk, yang jahat, atau yang baik, yang membangun, itu semua berasal dari dalam, dari setiap hati kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa untuk kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan kebencian, kepahitan itu menguasai hati kita. Biarlah kasih Kristus, sukacita, damai sejahtera, firman Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Sehingga yang keluar dari mulut bibir kita itu adalah perkataan yang memberkati. Bukan perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang dapat menyakiti hati orang. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau membagikan kesaksian, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami boleh diberkati, kami boleh kembali diingatkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu berasal daripada hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar menjaga hati kami di hadapan Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati orang yang mendengarnya. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya kami, keluarga besar GBI El Shaddai Magelang, memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.